Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan serentak sahabat di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan juga Suara Madiun, serta Malowopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2020 untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 kita awali dari kabar dari Sidoarjo bersama Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Transisi proses belajar mengajar secara langsung di Sidoarjo tunggu arahan pemerintah pusat. Karina, silakan dengan selengkapnya informasi. Iya, baik. Terima kasih Tika. Proses belajar dalam jaringan atau daring selama ini dinilai sudah membuat jenuh peserta didik. Bahkan banyak wali murid yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah maupun DPRD Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi hal ini, Nur Ahmad Saifuddin selaku Wakil Bupati Sidoarjo menjelaskan, terkait proses belajar mengajar secara langsung, pemerintah daerah hanya bisa mengikuti ketentuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap pemerintah pusat bisa memotret dan mengkaji keadaan di daerah agar ketentuan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui setelah selesai rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin 3 Agustus. Senada dengan Wakil Bupati, Usman selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo juga menegaskan hal yang menjadi pertimbangan adalah terkait zona. Selama Kabupaten Sidoarjo masih belum zona hijau, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk keluhan kuota internet dalam pelaksanaan daring akan secepatnya dibahas oleh Badan Anggaran bersama komisi yang membidangi. Selanjutnya untuk tambahan mengenai update COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, jumlah pasien ODP sebanyak 1.730 orang, pasien PDP sebanyak 1.118 orang, pasien confirm sebanyak 3.374 orang, pasien meninggal dunia 198 orang, dan pasien sembuh sebanyak 2.230 orang. Saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Tika. Ya, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo, dan sahabat selanjutnya kita akan mengupdate kabar dari Nganjuk bersama Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. 2 sembuh, 4 pasien selesai isolasi. Agustin, silakan. Ya, terima kasih untuk jumlah pasien sembuh yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nganjuk bertambah lagi. Kemarin ada 2 orang yang diperbolehkan pulang. 4 orang lainnya juga dinyatakan selesai menjalani isolasi di rumah sakit. 2 pasien yang dinyatakan sembuh adalah laki-laki berusia 70 tahun asal Gondang dan laki-laki berusia 64 tahun asal Nganjuk. Ketua Tim Penanggulangan COVID-19 RSUD Nganjuk, Dr. Maibudi Prasetyo mengatakan, dari hasil 2 kali tes atau swab, 2 pasien langsung diperbolehkan pulang dengan syarat mereka masih harus menerapkan protokol kesehatan selama di rumah, diantaranya memakai masker dan mencuci tangan di air mengalir. Selain 2 pasien terkonfirmasi tersebut, menurut Mei ada 4 pasien lainnya yang sudah selesai menjalani isolasi di rumah sakit selama 14 hari. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan terbaru, mereka diperbolehkan pulang dan menjalani isolasi mandiri lagi selama 14 hari. 4 pasien tersebut berasal dari keluarga dari berbagai daerah di Nganjuk, mulai Pace, Bagor, Rejoso, dan 1 pasien dari Madiun. Sebelum dipulangkan, Mei mengklaim RSUD Nganjuk sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa yang selanjutnya tugas pengawasan untuk 4 pasien isolasi mandiri dilakukan pemerintah desa setempat. Karena koordinasi penting agar warga tetangganya tidak menjauh, dan juga berpesan agar pasien yang menjalani isolasi mandiri tidak dikecilkan, dan ditegaskannya orang yang sudah menjalani isolasi mandiri memiliki potensi untuk sembuh. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Agustin Merdekawati, sahabat dari Ersal Nganjuk yang sudah mengupdate kabar pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita ke Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun pimpin apel bersama dalam rangka tingkatkan imun. Kiki, silakan. Baik, terima kasih Tika.
Wali Kota Madiun Maidi memimpin apel TNI Polri dan ASN Pemkot Madiun dalam rangka meningkatkan imun. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi mengapresiasi kerjasama antara TNI Polri dan ASN dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Madiun. Selain mengapresiasi, Wali Kota Maidi ini juga berharap bahwa kerjasama yang terjalin terus dioptimalkan. Wali Kota juga menghimbau kepada seluruh peserta apel untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak, selalu menjaga kesehatan, serta mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan imun, seperti telur, susu, sayur, dan buah. Seusai pelaksanaan apel, Tika, agenda dilanjutkan dengan makan bersama dan menjaga jarak. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja bakti di area Sumber Umil dan rumah tahanan militer. Tak hanya TNI dan juga Polri, ada Dinas Perdagangan yang juga ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti. Agenda ditutup bersamaan dengan pembagian telur dan susu, semua untuk peserta apel dan juga warga di sekitarnya. Baik sahabat, informasi sesuai dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 3 Agustus 2020, terdata pasien suspek 6 orang, pasien konfirm sebanyak 28 orang, dan sembuh 18 orang. Saya Kiki Deslia, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali ke Tika, terima kasih. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. Satpol PP gelar operasi penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional Kabupaten Blitar. Risma, silakan. Ya, baik, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satuan Polis Pamung Praja atau Satpol PP menggelar operasi penerapan protokol kesehatan di sejumlah pasar tradisional. Hal ini dilakukan agar kesadaran masyarakat lebih untuk menjaga kesehatan. Kepala Bidang Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Blitar, Ridwan mengatakan kegiatan pagi hari dalam rangka deteksi dini pencegahan COVID-19 yang sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan adaptasi kebiasaan baru. Maka terus digencarkan untuk kedepannya. Menurut Ridwan, ketika melakukan kaji, juga semakin banyak menemukan masyarakat yang tidak terlibat. Sehingga kita tegas para pelanggar dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan. Yang berharap adanya prediksi masyarakat bisa lebih disiplin karena telah menerapkan protokol kesehatan di sekolah sekolah di luar rumah. Dan menambahkan Satpol PP Kabupaten Blitar bersama petugas gabungan menggunakan instruksi protokol kesehatan di pasar jalan. Pada agenda itu, masyarakat yang melanggar ini diberikan sanksi sosial seperti mengerjakan tes pancasila dan juga memberikan lingkungan. Dari KRI LBTR Radio Persada kita menyampaikan seperti itu. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Mahardika FM Agustus 2020 bertambah 1 kasus suspek dan 32 kasus kontak erat baru. Afik, silakan. Hal ini dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, Senin 3 Agustus 2020. Didik mengatakan, 1 kasus suspek baru, seorang laki-laki berusia 30 tahun, merupakan kontak erat kasus Kelurahan Tanjung Sari. Sejak tanggal 31 Juli 2020 mengeluhkan demam, batuk, lesu, mual, dan muntah. Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan pengambilan spesimen. Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil spesimen keluar dari provinsi. Selain itu, Didik juga mengatakan setelah melakukan tracing dan testing dari kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari, laki-laki berusia 59 tahun yang sudah meninggal, tanggal 3 Agustus 2020 ditemukan sebanyak 32 kasus kontak erat dengan almarhum. 32 orang ini terdiri dari 22 orang yang berasal dari Kecamatan Sukorejo dan 10 orang berasal dari Kecamatan Sanan Wetan. Kontak erat hari ini 32 orang, hingga kumulatif kontak erat kasus sampai hari ini 464 orang. Untuk kasus suspek ada informasi baru, ini seorang laki-laki usia 30 tahun. Ini merupakan kasus kontak erat dari Kelurahan
Tanjung Sari. Didik menghimbau agar warga Kota Blitar terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona, mengingat hingga saat ini kasus konfirmasi positif corona di Kota Blitar mencapai 42 orang, dengan rincian 2 orang melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 1 orang melakukan isolasi mandiri, 4 orang meninggal dunia, dan 35 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, masih dari Mahardika FM Kota Blitar, dari Afik Rahardian kita bergeser ke Kirana Nisa. Resepsi pernikahan di Kota Blitar harus mengantongi izin dari gugus tugas penanganan COVID-19. Kirana, silakan. Memasuki era new normal, berbagai kegiatan yang semula dilarang kini mulai diizinkan oleh pemerintah, misalnya resepsi pernikahan. Di Kota Blitar, resepsi pernikahan mulai diperbolehkan asal tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Demikian disampaikan Santoso, Wali Kota Blitar saat dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Blitar, Senin 3 Agustus 2020. Santoso mengatakan resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian pemerintah daerah. Tuan rumah nantinya harus mengantongi surat izin dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di dalamnya terlampir surat pernyataan bahwa yang bersangkutan menyanggupi aturan dari pemerintah Kota Blitar tentang pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Jadi harus mendapatkan surat izin persetujuan ketika mereka juga menyanggupi untuk melakukan protokol kesehatan, ya kita izinkan. Dikonfirmasi terpisah, Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, izin menggelar resepsi pernikahan cukup dilakukan di tingkat kecamatan dan polsek saja. Jika rekomendasi dari kecamatan turun, maka resepsi boleh dilaksanakan dengan beberapa catatan. Di antaranya, tuan rumah tidak boleh mengundang tamu dari luar kota, undangan yang hadir dibatasi 30 orang setiap sesi, harus menggunakan APD lengkap dan menggunakan sistem drive-thru. Artinya, saat tamu undangan datang, langsung memberikan ucapan selamat pada pengantin tanpa kontak fisik, lalu menerima nasi kotak kemudian pulang. Hakim tidak merekomendasikan adanya prasmanan untuk konsumsi undangan. Kalau sifatnya itu kan nggak ngundang kerumunan, makanya dibatasi. Kalau misalnya bisa itu yang langsung drive-thru itu, mengucapkan selamat, terus langsung pulang, keluar, nasi kotak. Hakim menyebut sampai saat ini belum ada permintaan izin resepsi pernikahan, hanya izin acara pernikahan secara sederhana dihadiri keluarga inti. Kirana Nisa, Mahardika. Ya, terima kasih Kirana dari Mahardika FM Kota Blitar, sahabat. Selanjutnya kita ke Gresik bersama Isyatun Hania dari Suara Gresik ya. Wakil Bupati Gresik lakukan monitoring langsung penyaluran bantuan JPS. Isyatun, silakan. Sahabat, untuk memastikan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Gresik berjalan lancar, Wakil Bupati Gresik Muhammad Kosim melakukan pemantauan penyaluran bantuan di sejumlah desa. Dalam monitoring ini, Bapak Wakil Bupati Gresik Muhammad Kosim juga memantau dan menyerahkan secara simbolis bantuan JPS senilai 600.000 di 5 desa yang ada di Kabupaten Gresik. Bapak Wakil Bupati Gresik juga menyampaikan pihaknya akan terus mobile memonitoring penyaluran bantuan sosial melalui JPS guna memastikan penyaluran berjalan dengan lancar. Beliau juga menghimbau bahwa seluruh penyelenggara yang terlibat dalam penyaluran bantuan ini harus bekerja keras, dan beliau juga mengapresiasi bahwa stakeholder di tingkat kecamatan dan di tingkat desa sangat aktif melaksanakan pemantauan demi kelancaran penyaluran JPS ini. Dan yang terakhir, Bapak Wakil Bupati juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sahabat, berikut adalah laporan perkembangan COVID-19 yang bersumber dari Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik per tanggal 3 Agustus 2020. Kasus terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 1.897 orang, telah dinyatakan sembuh sebanyak 1.184 orang, dinyatakan meninggal dunia sebanyak 147 orang, sedangkan kasus suspek berjumlah 45 orang. Saya Isyatun Hania melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Isyatun dari Suara Gresik ya. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. New normal, akad nikah di Masjid Agung Asy Syuhada perketat protokol kesehatan. Holik, silakan.
Memasuki new normal, akad nikah di Masjid Agung Asy-Syuhada Kabupaten Pamekasan diperketat mengikuti protokol kesehatan. Sebab tingkat penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan ini masih berlangsung. Sehingga dengan memperketat protokol COVID-19 akan lebih menyadarkan dan membiasakan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Ahmad Sujai sebagai pengurus takmir Masjid Agung Asy-Syuhada mengatakan, di Masjid Agung telah disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu ada hand sanitizer di pintu masuk, serta di dalam tersedia tanda silang sebagai batas jarak undangan akad nikah maupun jemaah yang melaksanakan ibadah sholat. Sujai menyampaikan, untuk memasuki new normal, tentunya masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini harus dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni untuk menjaga kesehatan serta kebersihan bersama. Alhamdulillah kami sudah laksanakan akad nikah, namun tidak lepas dari protokol kesehatan. Artinya kami sudah menyediakan sesuatu terkait dengan cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Kemudian di atas sudah kami sediakan hand sanitizer. Kemudian undangan ada jaraknya, sosialisasi. Jadi alhamdulillah kami laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Sujai menambahkan, meskipun pandemi COVID-19 ini telah berlangsung lama, belum ada masyarakat yang mengeluh ketika akan melangsungkan akad nikah di Masjid Agung Asy-Syuhada tentang pembatasan para undangan. Dan alhamdulillah, masyarakat patuh mengikuti protokol kesehatan, utamanya memakai masker dan social distancing. Holik Maulidi, Ralita FM, Pamekasan. Ya, terima kasih Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan sebagai informasi terakhir yang bisa kita update dalam program Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today edisi kali ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang tentunya juga akan disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malau Bupati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo pamit dulu, sampai jumpa lagi. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.